Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-51 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe agar supaya saudara-saudara tidak ketinggalan untuk mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz faraqna bikumul bahra فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Di dalam ayat yang ke-50 ini ada bacaan wa idz faraqna bikumul bahra. Pada bacaan ini ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Selanjutnya ada huruf qaf sukun. Huruf qaf sukun ini dinamakan qalqalah sugro, karena disukunkannya huruf qaf ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf ba. Ini dinamakan alif lam qamariyah. Selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Selanjutnya ada bacaan fa'anjainakum. Pada bacaan ini ada huruf nun sukun menghadapi huruf jim. Ini dinamakan ikhfa. Selanjutnya ada huruf jim yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini hanya dinamakan layyin saja. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf wawu. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar syafawi. Dan selanjutnya ada bacaan wa aghraqna ali fir'auna. Pada bacaan ini ada huruf gin sukun. Huruf gin sukun ini tidak boleh dibaca memantul seperti bacaan qalqalah, karena huruf gin sukun ini bukanlah qalqalah. Tidak boleh dibaca wa aghraqna, tapi harus dibaca wa aghraqna. Selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf qaf sukun. Huruf qaf sukun ini dinamakan qalqalah sugro, karena disukunkannya huruf qaf ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi
mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad badal, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini dinamakan ro tarkik, atau huruf ro sukun ini harus dibaca tarkik, harus dibaca tipis, karena huruf ro sukun ini didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Dan selanjutnya ada huruf ain yang berbaris fathah menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan hanya layyin saja. Dan selanjutnya ada bacaan wa antum tangduruna. Pada bacaan ini ada huruf nun sukun menghadapi huruf ta. Ini dinamakan ikhfa. Selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf ta. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf do. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma. Huruf ro yang berbaris doma ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris doma. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah, dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid li sukun yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan mari beralih kepada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-51. Di dalam ayat ini ada bacaan wa idz wa'adna Musa arba'ina lailatan. Pada bacaan ini ada huruf wawu yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf dal sukun. Huruf dal sukun ini dinamakan qalqalah sugro, karena disukunkannya huruf dal ini berada di tengah bacaan. Selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf sin yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang 6 harakat. Selanjutnya ada huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro sukun ini didahului oleh huruf alif yang berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf ain yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini hanya dinamakan layyin saja. Selanjutnya ada huruf ta marbutoh yang berbaris fathah tain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf sa. Ini dinamakan ikhfa. Kemudian ada bacaan summat takhadzumul ijla. Pada bacaan ini ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf alif. Ada huruf lam sukun menghadapi huruf ain. Ini dinamakan
alif lam komariah. Dan membaca huruf lam sukunnya harus jelas. Dan selanjutnya ada huruf jim sukun. Ini dinamakan qalqalah sugro karena disukunkannya. Huruf jim ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf ba. Ini dinamakan iklab. Dan tanda iklabnya ada huruf mim kecil. Dan selanjutnya ada huruf a yang berbaris kasroh berdiri. Ini dinamakan mad silah qasirah. Harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada bacaan wa antum dzalimuna. Pada bacaan ini ada huruf nun sukun menghadapi huruf ta. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf dha. Menurut hukum mim mati ini dinamakan idhar. Selanjutnya ada huruf dha yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lis sukun yang harus dibaca panjang 6 harakat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini. Semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.